Sejarah tak boleh dilupakan. Sejarah adalah pembelajaran sebagai cermin masa lalu untuk direfleksikan ke masa depan. Sesungguhnya, bangsa dan puak manapun yang ingin terjaga dari tidurnya, ia harus menggerakkan memori sejarahnya. Kehancuran sebuah peradaban adalah pembelajaran. Orang bijak akan menarik berbagai kesimpulan dari peristiwa sejarah untuk kembali menegakkan bangunan masyarakat yang lebih baik dan kembali membangun peradaban baru di atas puing-puing reruntuhan. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Kekalahan puak Melayu dalam mempertahankan serangan-serangan fisik adalah sebuah peristiwa luka yang akan hilang dan lenyap. Akan tetapi, kekalahan dalam mempertahankan kebudayaan Melayu adalah luka yang mematikan. Harus dicatat, Melayu identik dengan Islam yang dibangun berdasarkan sendi-sendi Al-Quran dan hadis. Itu sebabnya di Kesultanan Melayu, masjid dibangun lebih indah dari istana sultan. Adab, akhlak, tata krama, sopan santun, dan bahasa yang santun dan lemah lembut, serta cara makan dan berpakaian diajarkan. Sekolah-sekolah dan madrasah dibangun dan digalakkan. Kadi-kadi memutus dengan syariat Islam. Ulasan ini mengajak kita semua untuk kembali merenungkan kekejaman dan kebrutalan dan tindakan liar yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menamakan dirinya pro-revolusioner. Kelompok Republikan pada Maret 1946 yang menghancurkan sendi-sendi peradaban puak Melayu Sumatera Timur. Bandingannya dengan revolusi Prancis. Belum 6 bulan sejak Sultan Deris menyampaikan dukungannya kepada negara Republik Indonesia bersama raja-raja se-Sumatera pada tanggal 23 sampai 25 Desember 1945 di Padang Panjang. Para pemuda yang bergabung dalam Pesindu, pemuda dari unsur PKI, sudah melancarkan aksinya menghabisi para sultan dan kerabatnya di Sumatera Timur. Ikut juga menjadi korban adalah raja dan keluarga kerajaan Tanah Jawa, Simalungun dan Tanah Karo. Walaupun yang disebut terakhir ini tidak terjadi pertumpahan darah, gerakan pembantaian itu berlangsung singkat, hanya 17 hari, mulai tanggal 3 Maret sampai 20 Maret 1946. Para penulis sejarah menyebut bahwa peristiwa itu sebagai revolusi sosial, menyamakan dengan revolusi Prancis 1789 sampai 1799. Penulis lain mengatakan itu bukan revolusi sosial, tapi pembantaian etnik. Kesamaannya memang ada, yakni berasal dari gerakan politik sayap kiri. Walaupun untuk kasus Sumatera Timur, dari unsur golongan agama juga ikut mendukung gerakan, namun dominasinya adalah dari kaum kiri. Tak sepadan membandingkan revolusi Perancis dengan kasus pematian etnis Sumatera Timur. Memang melihat dari cepatnya proses itu berlangsung, peristiwa itu dapat dikatakan revolusi, tetapi bukan revolusi sosial, karena ideologi perjuangannya tidak sesuai dengan garis perjuangan revolusi Indonesia ketika itu. Tak ada asas atau ideologi, konsep dan pikiran-pikiran cerdas kaum intelektual yang melandasi gerakan itu. Gerakan itu sangat liar dan brutal. Penjarahan dan pemerkosaan serta pembantaian dengan cara-cara sadis tanpa proses hukum adalah pelanggaran yang tidak sesuai dengan bunyi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45, apalagi jika diukur dengan standar Pancasila. Padahal waktu itu Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45 sudah disahkan. Jika revolusi Prancis berisikan transformasi sosial politik yang penuh dengan kisah kepahlawanan yang meruntuhkan sistem feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak. Tapi kasus Sumatera Timur dipenuhi dengan kisah sadisme, brutal, liar, penjarahan,
dan perkosaan walaupun sama-sama hendak meruntuhkan kekuasaan para raja. Jika revolusi Prancis dilakukan oleh gerakan politik sayap kiri, massa di jalan-jalan dan masyarakat petani, jelas arah perjuangannya yakni untuk meletakkan manusia dalam posisi yang sederajat, mendistribusikan sumber-sumber ekonomi secara adil dan menghilangkan penghisapan atau eksploitasi manusia atas manusia. Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi hierarki, monarki, aristokrat, dan gereja Katolik digulingkan dengan tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru, yakni kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Revolusi didorong karena kegagalan pemerintahan Louis XVI menangani krisis keuangan. Selain itu, kebencian rakyat juga karena ia bukanlah orang yang memiliki kompetensi untuk naik tahta. Jadi, ada persoalan internal di dalam tubuh kerajaan ketika itu. Faktor lain yang mendukung percepatan revolusi Prancis itu juga karena semakin menyeruak ide pencerahan di kalangan masyarakat. Lihatlah sekuen perjalanan revolusi Prancis. Revolusi Prancis yang dimulai pada tahun 1789 berhasil menggulingkan Louis XVI, dan bersamaan dengan itu, tepat pada bulan Desember 1792, didirikan Republik Prancis. 1 tahun kemudian, Louis XVI dieksekusi. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah pemerintahan berpindah? Justru Maximilien Robespierre, Jacobin, dan Komite Keamanan Publik menjalankan pemerintahan yang diktator dengan penuh teror. Kemudian Robespierre dieksekusi, Jacobin dijatuhkan. Kendali negara diambil alih oleh diktatori yang terdiri dari 2 dewan eksekutif dengan 5 anggota yang memimpin pada tahun 1795 sampai 1799. Direktori ini mempertahankan kebijakan luar negeri yang agresif, tetapi tak mampu mengendalikan peristiwa dalam negeri. Akhirnya digulingkan oleh Napoleon Bonaparte. Lalu oleh Bonaparte ditempatkan konsulat untuk menyelenggarakan pemerintahan di bawah kendali Napoleon Bonaparte pada tahun 1799. Pembelajaran apa yang kita dapatkan? Ternyata kepemimpinan tidak bisa dihapuskan, tapi hanya bisa digantikan. Apakah penggantian lebih baik? Sejarah revolusi Perancis memberikan jawaban. Ternyata tidak. Kasus revolusi Perancis menunjukkan bahwa Perancis lepas dari diktator lama berpindah ke diktator baru. Tercatat selama periode pemerintahan 1793 sampai 1794, rakyat tewas berkisar antara 16.000 hingga 40.000 nyawa melayang. Dampak dari revolusi Prancis adalah lahirnya demokrasi liberal, sekularisme, dan berkembangnya ideologi modern yang meninggalkan masuknya paham mistis dan agama yang berujung lahirnya Prancis modern. Bagaimana dampak dari pembantaian etnik Sumatera Timur? Memang hegemoni kekuasaan Kesultanan Melayu dapat dihapuskan, tapi karena tujuan gerakan itu tak sesuai dengan arah revolusi Indonesia, akhirnya yang terjadi adalah penghancuran peradaban. Menghancurkan peradaban Melayu sama artinya dengan menghancurkan peradaban Islam. Bersambung, nantikan video selanjutnya yang akan datang. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.